Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arsyani dari kelompok 1 kelas 12 IPS 2. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang Mesir mengakui terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 22 Maret 1946, negara Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir merupakan negara yang terletak di tepi Laut Merah dan Laut Mediterania di bagian timur tengah di benua Afrika. Mesir merupakan negara yang berbentuk republik dan mayoritas Islam. Agama inilah yang menjadi salah satu faktor terjalinnya negara Mesir dengan negara Indonesia berhubungan dengan baik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Muhammad Nasir, Sultan Syahrir, dan Haji Agus Salim menjalin kekerabatan dengan para tokoh-tokoh pergerakan di Mesir, seperti Hasan al-Banna dengan gerakan Ikhwanul Muslim. Mereka juga membentuk panitia-panitia perwakilan kemerdekaan Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah yang berpusat di Mesir. Mereka berperan layaknya seperti duta besar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuki Rahman. Di sini saya akan menjelaskan organisasi Islam yang berada di Mesir. Sebuah organisasi Islam yang berada di Mesir yaitu Al-Ikhwan Al-Muslimin memperlihatkan respon yang baik terhadap kemerdekaan Indonesia, seperti memberikan kesempatan terhadap mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia, kemudian disebarluaskan melalui koran lokal maupun tablik akbar. Saya Sarah Jalaluddin, dukungan dari Raja Mesir. Pada tanggal 22 Maret 1946, Raja Farouk serta pemerintah Mesir mengakui kedaulatan pemerintah Republik Indonesia. Dan Raja Farouk juga memberikan alasan dukungan pemerintah Mesir dan Liga Arab terhadap Indonesia. Itu karena persahabatan Islamlah, terutama kami membantu dan mendorong Liga Arab untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia dan mengakui kedaulatan negara itu. Perkenalkan, nama saya Dean dari kelompok 1. Ketika informasi kemerdekaan Indonesia disebar di seluruh dunia, pemerintah Mesir langsung mengirim Muhammad Abdul Mun'im menuju Yogyakarta dengan menembus blokade Belanda untuk menyampaikan dokumen resmi pengakuan negara Mesir kepada RI. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari Dewi. Pengakuan Mesir terhadap Indonesia diperkuat dengan ditandatanganinya perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Mesir di Kairo. Pada tanggal 10 Juni 1947, Haji Agus Salim, Ketua Delegasi RI, dan Mahmud Fahmi Nokrasai Pasha VM merangkap Menlu Mesir menandatangani perjanjian persahabatan, hubungan diplomatik dan kaisel, serta perniagaan antara RI dan kerajaan Mesir. Beliau keduanya kelihatan sedang menandatangani dokumen-dokumen perjanjian itu dengan Muhammad Abdul Mu'in dan Mr. Najir. Pak Moncok memperhatikannya dengan penuh gembira. Sebelah kiri, baju putih, Kamil Abdul Rohim Bey, Sekjen Deplu Mesir, yang pernah menyampaikan pengakuan terhadap de facto Mesir pada panitia pusat pada tanggal 22 Maret 1946. Perkenalkan, nama saya Tivina Tiara. Pada tanggal 18 November 1946, Liga Arab mendukung kemerdekaan Indonesia dengan alasan ikatan keagamaan, persaudaraan, serta kekeluargaan, dan menganjurkan kepada semua negara anggota Liga Arab untuk mengakui Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. Dukungan dari Liga Arab dijawab langsung oleh Soekarno dengan menyatakan bahwa antara negara-negara Arab dan Indonesia sudah lama terjalin hubungan yang kekal. Dan di antara kita, timbal balik terdapat pertalian agama, ungkap Soekarno. Pemerintah Indonesia mengirim delegasi Indonesia ke Mesir pada tanggal 7 April 1947 sebagai rasa terima kasih Indonesia kepada pemerintahan Mesir. Perkenalkan, nama saya Alia Lintang Putri dari kelompok 1.
Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi Belanda dan juga pengakuan de facto de jure Mesir kepada Indonesia. Jadi setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dan setelah dengan pertama kalinya Indonesia mendapatkan pengakuan dari negara Mesir pada tanggal 22 Maret 1946, Belanda mendengar hal itu tidak tinggal diam, karena Belanda tetap ingin menjatuhkan negara Indonesia. Akhirnya pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi militernya kepada Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia akhirnya menghubungi pemerintah Mesir untuk mendapatkan kontribusi dari negara Mesir. Sampai akhirnya pada tanggal 9 Agustus 1947, Indonesia mendapatkan kontribusi konkret dari negara Mesir, yaitu pada saat itu kapal Volenda milik Belanda yang sudah sampai di pelabuhan Port Said yang berada di Mesir. Di pelabuhan itu sudah dipenuhi oleh ribuan masyarakat, buruh, dan juga anggota komunitas Ikhwanul Muslimin yang menggunakan motorbotnya milik mereka dan menghalangi motorbot-motorbot asing yang ingin menyuplai makanan maupun air ke kapal Volendam tersebut. Kemudian, untuk pengakuan de facto dan de jure Mesir kepada Indonesia. Mesir mengakui de facto negara Indonesia. Artinya, Mesir de facto ini artinya sesuai dengan fakta yang memenuhi 3 unsur konstitutif, yaitu adanya rakyat, pemerintah, dan juga wilayah. Nah, negara Indonesia sudah memenuhi ketiga unsur tersebut. Akhirnya, Mesir mengakui de facto negara Indonesia, ditandai dengan respon positif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui pemerintah pusat yang dipimpin oleh Haji Agus Salim. Kemudian, Mesir mengakui de jure negara Indonesia. Mengakui de jure artinya atas dasar hukum internasional. Dan setelah diakui negara itu de jure, negara itu mendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga negara-negara di seluruh dunia. Kemudian, setelah diakui de jure, negara tersebut juga mendapatkan hak-hak dan kewajiban untuk diperlakukan dan memperlakukan atau berbuat sesuai dengan negara-negara yang sudah berdaulat penuh lainnya. Nah, Mesir mengakui de jure di Indonesia melalui pertemuan para menteri luar negeri negara-negara Liga Arab, di mana mereka menetapkan resolusi dengan pengakuan negara Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh. Sekian presentasi dari saya dan sekian juga presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari materi maupun cara kami menjelaskan.